setelah acara ini dia harus menemukan kekuatan sukses di dalam dirinya, karena modal duit banyak ada di dalam dirinya, modal jaringan yang terhebat ada di dalam dirinya, modal untuk lompat ada di dalam dirinya. Jadi tugas peserta itu bukan kembali kepada saya, tapi kembali kepada mereka. Kalau Anda ingin modal bisnis di dalam diri Anda, ada modal bisnis, temukan itu. Itu sudah diajarkan di sini. Bapak, maaf, tapi Bapak kan selaku wakil rakyat juga DPR RI, ya. Apakah bisa mendorong kebijakan kepada eksekutif, terutama untuk ini para pelaku usaha yang mikro, Pak ya? Mungkin di saat pandemi ini itu pemerintah kan sudah pemerintah pusat sudah jauh-jauh hari malah membuat kebijakan khusus untuk bagaimana mengatasi atau membantu para pelaku usaha UMKM itu kan, itu program KUR dan seterusnya. Saya nggak tahu realisasinya, tapi program itu sudah dianggarkan. Bahkan pemerintah menyiapkan anggaran kurang lebih hampir 400 triliun ya, untuk beberapa ada nggak Pak salah satunya mungkin mereka pengusaha butuh cash flow untuk mulai awal lagi usahanya, mungkin ada kebijakan loan at risk, misal pinjaman modal lunak gitu. Ya akan desainnya ada di sini. Desainnya ada itu, cuma memang beberapa pengusaha mengeluh karena ketika konfirmasi ke perbankan belum siap. Itu beberapa bulan yang lalu ya. 1-2 bulan lalu. Kalau sekarang saya nggak tahu, itu makanya harus ya kan, karena harus dicek. Pas saat pandemi kebijakan relaksasi yang dikeluarkan OJK pun ternyata real di lapangan tidak seperti yang dibayangkan ya, gitu, karena Pak. instrumennya ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Di atas ngomong A, di bawah kan belum tentu nyampe hari A juga, karena dia harus menyesuaikan diri. Makanya tugas kita ini sekarang mengecek dan mengawasi perjalanan itu sampai mana gitu kan. Artinya kalau ada yang belum clear di lapangan, ya kita harus segera mencatatnya, kemudian menjadi bahan untuk koreksi kita. Dan saya kan bisa itu menjadi oleh-oleh untuk dibicarakan di Jakarta. Kayak contoh misalnya, apakah betul seluruh anggaran itu sudah terserap? Kalau terserap kemana larinya? Kan itu harus kita pantau. Bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan skenario itu sudah. Dari segi policy sudah. Tinggal kita melakukan check and recheck, pengawasan soal implementasinya. Terkait decision making policy-nya, beberapa waktu kemarin di berita-berita TV banyak ramai itu dari para ekonom, kenapa yang tidak melibatkan semua pihak untuk konsiderannya dalam penentuan kebijakan tersebut, Pak. Jadi kan akan ada tendensi penguasa pro pengusaha atau apalah itu, Pak. Itu Bapak kan yang di pusat mungkin saya nggak tahu arah yang dimaksud apa, tapi kira-kira begini. Pemerintah juga kan mungkin melihat sisi lain. Sisi lain itu kan yang terdampak COVID ini kan hampir semua sektor, Pak. Bukan saja sektor ekonomi, tapi sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor seni. Tadi pagi saya ketemu dengan para pelaku seni, mereka juga mengeluh juga hal yang sama, karena mereka nggak bisa manggung, nggak bisa apa. Para pendidik juga sama, anak sekolah juga sama. Bahkan kegiatan keagamaan juga terdampak. Artinya situasi ini terjadi hampir semua sektor dan menyeluruh. Nah pertanyaannya itu bagaimana jalan keluarnya. Misalnya di dunia bisnis, yang terkena bukan saja yang KM, tapi juga yang menengah sampai yang kelas atas. Bukan saja yang swasta, tapi juga yang usaha milik pemerintah, namanya BUMN itu kena juga. Lantas bagaimana treatmentnya, perlakuan pemerintah tentu akan beda, ya kan? Tergantung masalahnya, tergantung duduk perkaranya. Kalau BUMN tentu kan mungkin bukan soal bagaimana mendapatkan relaksasi, mungkin dia membutuhkan yang lain. Nah itu yang saya kira pemerintah sudah punya desainnya. Nggak mungkin COVID hanya ditangani untuk menguntungkan salah satu, yang lain di apa. Satu pertanyaan terakhir tentang Omnibus Law. Kalau Bapak sendiri pandangannya gimana? Saya kira maksud pemerintah itu ingin menyederhanakan berbagai hal yang rumit menjadi sederhana. Tapi saya ingin sampaikan begini, bahwa itu di DPR sendiri belum selesai ya. DPR masih terus mengkaji, masih terus menggali, karena tentu ada beberapa hal yang tidak serta-merta DPR juga menyetujui. Jadi ikuti saja prosesnya, perkembangannya, karena memang belum selesai dan itu menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat di DPR. Sama dengan undang-undang itu tadi yang ditanyakan, HIP, nah itu juga sama juga. Cuma memang bedanya kalau HIP boomingnya luar biasa cepat. Mulai peserta cahaya sekolah kehidupan ini
Ini dari kalau desa ya ini berbagai desa, kalau kecamatan berbagai kecamatan, tapi ini dari Kabupaten Kuningan. Juga sebagai binaan apa sendiri. Ya ini bagian dari jaringan kita untuk ke depan. Bagian Selain kita ya. Kenapa? Selain di Kuningan. Kalau selain di Kuningan, di Ciamis juga ada, di Banjar juga ada, di beberapa tempat di Indonesia juga ada ya. Karena seminar saya yang webinar saya kan pesertanya dari berbagai tempat. Katanya dibuka online juga kan? Iya memang ada dibuka online. Dibuka online. Seminar motivasi semacam ini ya. Dibuka online. Berarti cenderung terhadap motivasi ya? Kenapa? Cenderung terhadap motivasi. Ya karena problem kita hari ini itu Anda nggak punya duit, dikasih duit 1 miliar, kalau kekuatan Anda tidak cukup, 1 miliar minggu depan udah habis, tinggal 2 perak.